Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Pratama Putra, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya tulis, yaitu terkait dengan pelaksanaan sistem ICOT dalam pengadilan tata usaha negara sebagai bentuk perkembangan teknologi di bidang peradilan. Latar belakang dari penulisan jurnal ini yaitu pada zaman ini kita berada di era revolusi industri 4.0 di mana teknologi berkembang begitu pesat. Bahkan teknologi berkembang di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan, bahkan sampai di bidang peradilan. Sebagian besar orang di Indonesia maupun di dunia itu memanfaatkan teknologi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tidak memandang apakah orang itu tua maupun masih muda. Setiap orang membutuhkan teknologi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang peradilan elektronik yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2018 yang mengatur mengenai administrasi di pengadilan secara elektronik. Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini merupakan salah satu bukti dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana Mahkamah Agung berusaha menciptakan suatu peradilan elektronik di peradilan di Indonesia, sehingga peradilan menggunakan sistem elektronik mulai dari pendaftaran hingga putusan pengadilan. Dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan peradilan secara elektronik dan bagaimana pelaksanaan di peradilan tata usaha negara, kemudian kendala apa saja yang terjadi khususnya dalam pengadilan tata usaha negara. Metode penulisan yang saya gunakan dalam menulis jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai dasar penulisan dengan tipe yaitu penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, saya berusaha menemukan jawaban dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana saya mengkaji konsep-konsep pembaharuan yang disajikan dalam hukum di dalam perundang-undangan yang baru. Kemudian dalam pembahasan yang pertama mengenai pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara sendiri itu mulai berlaku sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang berlaku di lingkungan tata usaha negara atau administrasi negara. Tujuan dari pembentukan peradilan tata usaha negara atau PTUN adalah untuk dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan warga masyarakat dalam tata kehidupan negara dan bangsa yang aman, tentram, dan tertib, khususnya di bidang peradilan tata usaha negara. Pengadilan sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau ICOT mulai diperkenalkan oleh Pengadilan Indonesia sejak Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang administrasi di pengadilan secara elektronik. Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat dengan persidangan elektronik yaitu mulai dari pendaftaran perkara, taksiran pajak biaya, pembayaran pajak biaya, pemanggilan dan persidangan yang semuanya dilakukan secara online atau menggunakan media elektronik. Untuk yang pertama yaitu e-filing, kemudian e-payment dan e-summons dan juga e-litigasi. E-filing merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan secara online untuk jenis pendaftaran permohonan perkara gugatan sederhana, dan perkara gugatan. Sebelum adanya ICOT, pendaftaran dilakukan secara manual. Tetapi dengan adanya aplikasi ICOT ini, pendaftaran dapat dilakukan secara online. Tentu dengan adanya ICOT ini, e-filing membuat masyarakat lebih menghemat waktu, mengurangi biaya pendaftaran, serta proses yang digunakan sangat cepat.
Kemudian yang kedua yaitu e-payment. E-payment sendiri merupakan pembayaran biaya yang dilakukan secara online. Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan nomor FA atau virtual account, yaitu rekening yang bersifat virtual untuk membayar biaya panjar perkara. Jadi nanti pembayarannya bisa dilakukan sesuai dengan bank maupun media pembayaran lain sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada e-summons. E-summons sendiri merupakan pemanggilan yang dilakukan secara online. Setelah pendaftaran dan pembayaran dilakukan, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan secara online. Pemanggilan dilakukan secara elektronik, dikirimkan ke orang yang akan berperkara, dan nanti akan dimintai persetujuan apakah untuk persidangannya dilanjutkan menggunakan e-file atau elektronik atau secara manual. Kemudian yang terakhir yaitu ada e-litigasi. E-litigasi sendiri merupakan persidangan yang dilakukan secara online atau dilakukan secara elektronik. Maka dalam e-litigasi ini penyampaian replik, duplik, dan kesimpulan atau jawaban yang ditujukan itu dilakukan secara online. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ikat di peradilan tata usaha negara. Peradilan elektronik ini merupakan sarana pelaksanaan peradilan dalam mewujudkan asas-asas umum peradilan yang baik. Ikat memberikan kemudahan bagi semua pihak yang ingin berperkara di peradilan karena proses yang dilakukan cukup cepat hanya dengan menggunakan aplikasi, kemudian mendaftar, membayar biaya administrasi dengan menggunakan nomor virtual account. Ikat ini muncul atau hadir untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, serta memberikan pembaruan dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya karena setiap peradilan harus menerapkan prinsip tersebut. Jadi setiap peradilan, tidak hanya di peradilan tata usaha negara, harus menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Dokumen-dokumen telah tersimpan dengan baik mulai dari pendaftaran hingga putusan, serta dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang, tidak hanya yang berperkara atau yang hadir saja, tetapi juga dapat diakses oleh semua orang sehingga dapat dikontrol oleh publik. Kemudian yang terakhir terkait dengan kendala pelaksanaan ikat di PT UN. Kendalanya yaitu ikat ini merupakan aplikasi yang membutuhkan internet atau kuota untuk dapat mengaksesnya. Jadi ada beberapa kendala. Yang pertama, sumber daya manusia dalam menjalankan aplikasi ini belum memadai karena tidak semua orang dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pengadilan ini karena masih kurangnya tingkat kesadaran akan teknologi dan perkembangan teknologi. Kemudian ikat juga sangat bergantung pada jaringan internet, sedangkan jaringan internet terkadang tidak stabil. Selain itu, ketika terjadi pemadaman listrik, maka proses peradilan elektronik juga akan terhenti. Yang terakhir yaitu kendala pelaksanaan ikat di peradilan tata usaha, yaitu kurangnya kesiapan dalam peradilan tata usaha negara yang membuat penanganan terasa lebih rumit karena ketersediaan teknologi dan kesiapan SDM di PT UN yang belum memadai. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem ikat di peradilan tata usaha negara sudah cukup baik, di mana telah menerapkan atau mewujudkan asas-asas dalam peradilan. Sebagai contoh tadi yaitu terkait dengan asas-asas peradilan yang cepat, peradilan yang sederhana, dan juga murah. Di era pandemi seperti ini, peradilan elektronik juga sangat dibutuhkan karena dapat memutus penyebaran virus corona dan juga mengurangi resiko berkumpul sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi